Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, saya Anis Maghfirah, NPM 27. Halo Fauzia, NPM 18103050002. Dan saya Faikoh dari kelas Biologi 3 NPM 03. Saya Firda Widianti, NPM 28. Faradia Tiara Putri, NPM 1810305005. Saya Sonia Berliansari, NPM 15 dari. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan teori serta tujuan dari kegiatan praktikum yang keempat ini, yaitu observasi respirasi. Langsung saja saya akan menjelaskan tinjauan pustakanya ya, atau landasan teori. Yang pertama yaitu spirometer adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur kapasitas atau kemampuan paru-paru menampung udara pernafasan. Nah, volume udara yang masuk pada paru-paru ini setiap inspirasi normal atau volume udara yang dikeluarkan pada setiap ekspirasi normal disebut volume tidal atau hawa respirasi. Besarnya kurang lebih 500 mili. Nah, volume udara yang masih dapat dimasukkan dengan inspirasi maksimal setelahnya inspirasi normal disebut volume cadangan ekspirasi atau hawa komplementer. Besarnya kurang lebih 300 mili. Nah, volume udara yang masih dapat dikeluarkan dengan ekspirasi maksimal setelah ekspirasi normal disebut volume cadangan ekspirasi atau hawa suplementer, yang besarnya kurang lebih 1200 mili. Jumlah volume hawa respirasi, hawa komplementer, dan hawa suplementer disebut kapasitas vital yang besarnya kurang lebih 4.500 mili. Pada respirasi normal, hawa suplementer dan hawa residual tidak keluar dan tertinggal di dalam organ pernafasan. Jumlah kedua macam hawa tersebut disebut hawa stasioner. Hawa yang terdapat di dalam alveoli disebut hawa alveolar. Nah, kemudian pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida hanya dapat terjadi melalui alveoli. Oleh karena itu, aparatus organ pernafasan selain alveoli yang tidak berpartisipasi dalam pertukaran gas disebut ruang mati anatomis yang volumenya kurang lebih 150 mili. Jika karena suatu hal pertukaran gas melalui dinding beberapa alveoli tidak dapat berlangsung, ruang mati anatomatis harus ditambah dengan volume alveoli yang tidak berfungsi ini, keduanya disebut ruang mati fisiologis. Banyaknya gerakan bernafas yang meliputi inspirasi dan ekspirasi setiap menitnya disebut frekuensi pernafasan. Banyaknya hawa yang masuk atau keluar setiap menitnya disebut volume semenit atau ventilasi, yang besarnya kurang lebih 6.000 mili di dalam kondisi normal. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan tujuan praktikumnya. Yang pertama yaitu mengetahui cara mengukur kemampuan atau kapasitas paru-paru yang dapat menampung udara pernafasan. Yang kedua, membandingkan kapasitas paru-paru dalam kondisi sebelum dan setelah melakukan aktivitas. Dan yang ketiga, mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kapasitas paru-paru dan frekuensi pernafasan pada manusia. Ya, selanjutnya itu ada alat dan bahan. Yang pertama itu ada dua buah botol aqua yang 150 ml. Yang selanjutnya ada selang yang nantinya untuk menyambungkan kedua buah aquanya. Terus yang selanjutnya ini ada gabus yang buat menempelkan aquanya agar berdiri. Selanjutnya ada label yang nantinya akan ditempelkan ke aquanya, ke botol aquanya. Nah, selanjutnya itu ada penggaris yang nantinya untuk mengukur. Selanjutnya ada balon. Selanjutnya itu ada isolasi dan ada double tip yang untuk nanti menempelkan botolnya pada gabus. Selanjutnya itu ada pisau kecil atau cutter yang nantinya akan melubangi botolnya untuk memasukkan selangnya. Yang selanjutnya ada gunting, dan yang terakhir itu ada air.
Cara pembuatan spirometer sederhana. Yang pertama itu ada 2 buah botol aqua. Yang selanjutnya kita lubangi dulu ya. Selanjutnya ini botolnya udah dilubangi dua-duanya. Pertama itu kita masukkan selangnya ke botol yang pertama. Untuk botol yang pertama itu selangnya sampai bawah. Untuk botol yang kedua selangnya cukup setengah saja. Habis kayak gitu kita kasih double tip dulu untuk menempelkan ke gabusnya. Kita tempelin ya. Kencang. Setelah itu, setelah dipasangi double tip, kita tempelkan ya. Setelah kita tempelkan, kita pasangi label dulu. Yang tadi selangnya yang panjang yang sampai bawah, kita beri botol A. Untuk botol yang kedua, kita labeli botol B. Bentuknya seperti ini. Nah, nanti agar ini kan masih ada sisa lubangnya, nanti kita juga akan selasi ya, agar lubangnya tertutup dengan rapat. Setelah tadi yang di sini sudah ditutup dengan selasi, spirometer sederhana sudah bisa digunakan untuk praktikum. Sebelum olahraga. Pertama-tama, untuk mengukur volume tidal paru-paru dengan menghembuskan nafas hasil inspirasi seperti biasa ke dalam balon. Ketika sudah selesai, tutuplah balon agar udara dalam balon tidak dapat keluar. Kemudian, masukkan udara pada balon ke dalam botol spirometer sederhana yang telah diisi air. Tunggu hingga semua udara yang ada di dalam balon berpindah ke dalam botol. Udara tersebut akan mendorong volume air sehingga akan keluar melalui selang menuju ke dalam botol yang kosong. Perlu diperhatikan, ketika perpindahan udara dari balon ke botol, usahakan agar menekan pada bagian pertemuan antara mulut botol dan juga balon.
Hal ini dimaksudkan agar udara dari dalam balon dapat seluruhnya berpindah ke dalam botol. Jika sudah selesai, ukurlah air yang ada pada botol yang sebelumnya kosong. Itu merupakan hasil dari volume tidal. Kemudian tahap yang kedua adalah melakukan olahraga ringan. Jadi pengukuran volume paru-paru dilakukan setelah berolahraga. Setelah selesai berolahraga, hembuskanlah nafas ke dalam balon seperti percobaan pada tahap pertama tadi. Tutup rapat balon, kemudian masukkan udara ke dalam botol yang telah terisi air. Tunggulah hingga seluruh udara dari dalam balon berpindah ke dalam botol. Pada waktu yang bersamaan, air dari dalam botol akan berpindah ke dalam botol yang kosong. Ukurlah air yang berpindah, dan itu merupakan hasil volume paru-paru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan praktikum. Berikut ini adalah hasil data pengamatan yang diperoleh dari praktikum kelompok kami. Dari hasil pengamatan, diperoleh kapasitas paru-paru dan frekuensi nafas para anggota kelompok berbeda-beda. Hal ini karena adanya faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru dan frekuensi nafas. Untuk kapasitas paru-paru, faktor yang mempengaruhinya yaitu ada faktor jenis kelamin, faktor keturunan genetik, faktor usia, posisi tubuh, kebiasaan merokok, aktivitas, tinggi dan berat badan.
Sedangkan untuk frekuensi nafas, faktor yang mempengaruhinya yaitu ada faktor umur, faktor jenis kelamin, faktor suhu tubuh, posisi tubuh, dan kegiatan tubuh. Kedua hal ini hampir memiliki kesamaan dari faktor pengaruh dan hasil yang didapat antara kapasitas paru-paru dan frekuensi nafas berbanding lurus, yaitu artinya bahwa semakin besar kapasitas paru-paru maka semakin besar pula frekuensi nafas. Hal ini juga sesuai dari hasil praktikum pengamatan kami. Berdasarkan dari tabel tersebut, kapasitas paru-paru tertinggi terdapat pada anggota nomor 5, yaitu Anis Maghfirah, berbanding lurus dengan frekuensi nafas yang juga semakin besar, dan kapasitas paru-paru terkecil ada pada anggota nomor 4, yaitu Faikoh, berbanding lurus sehingga frekuensi nafasnya juga terendah. Dilihat dari tabel, juga dapat diketahui bahwa kapasitas paru-paru dan frekuensi nafas sebelum dan sesudah beraktivitas itu berbeda. Kapasitas paru-paru sesudah beraktivitas, yaitu olahraga, memiliki kapasitas lebih besar dibandingkan dengan sebelum olahraga. Hal ini sesuai dengan penjelasan bahwa pada orang yang memiliki aktivitas lebih banyak seperti atlet, maka kapasitas paru-parunya akan lebih besar daripada yang memiliki aktivitas sedikit. Kemudian, orang yang banyak melakukan kegiatan, frekuensi pernafasannya akan meningkat karena akan lebih banyak memerlukan energi dibandingkan dengan orang yang melakukan sedikit kegiatan. Jelas, frekuensi pernafasannya akan lebih rendah karena lebih sedikit memerlukan energi. Setelah bekerja berat seperti berlari atau berolahraga, maka laju pernafasan akan lebih cepat. Pada saat menghembuskan nafas, sejumlah karbon dioksida yang dilepaskan. Berdasarkan dari tabel, dapat diketahui pula bahwa semakin tinggi seseorang, maka kapasitas paru-parunya juga semakin besar. Sama halnya jika semakin besar berat badannya, semakin pula besar kapasitas paru-parunya. Selanjutnya yaitu soal dan jawaban. Soal nomor 1, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru? Jawabnya, 1. Jenis kelamin, usia, posisi tubuh, kebiasaan merokok, aktivitas fisik, tinggi dan berat badan, dan riwayat penyakit paru-paru. Nomor 2, apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan? Yaitu ada umur, jenis kelamin, pekerjaan, posisi tubuh, dan suhu tubuh. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.